8C nomor absen 18. Saya akan mempresentasikan sendi. Apa itu sendi? Sendi yaitu hubungan dua tulang. Macam-macam sendi. Berdasarkan sifat pergerakannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadi pergerakan. Contohnya yaitu sendi-sendi tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi-sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya yang ke-1, sendi pada ruas tulang belakang. Contoh yang kedua, sendi pergelangan tangan. Contoh yang ketiga, yaitu sendi pada tulang dada. 3. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Macam-macam sendi. Macam-macam sendi gerak. A. Sendi engsel, yaitu persendian yang dapat digerakkan hanya satu arah. Contohnya, yang ke-1, tulang paha dengan tulang betis. Yang kedua, tulang lengan dengan tulang hasta. B. Sendi pelana, yaitu persendian dapat digerakkan dua arah. Contohnya yang ke-1, sendi ibu jari. Yang kedua, sendi pergelangan tangan. C. Sendi geser, yaitu sendi yang geraknya hanya menggeser. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang. D. Dengan sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerak putar atau rotasi dengan satu poros. Contohnya, yang ke-1, hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Contoh yang kedua, lengan atas dengan lengan bawah. E. Sendi paluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, yang ke-1, lengan atas dengan tulang belikat. Contoh yang kedua, tulang paha dengan tulang pinggul. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maru Sofi, kelas 8C, nomor absen 14. Ingin mempresentasikan jenis-jenis tulang. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila adanya bantuan dari otak. Itu ada 2 jenis, yaitu tulang rawan, tulang keras. Bentuk tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam jika berdasarkan kepada bentuk, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 8C nomor absen 21. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam otot. Otot dibagi menjadi 3. 1. Otot polos. 2. Otot jantung. 3. Otot lurik. 1. Otot polos merupakan jaringan terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya gelondong, di mana di bagian ujungnya cenderung meruncing. Otot polos gambarnya seperti ini. Gambarnya gelondong, gambarnya ini meruncing. Perbedaan otot polos dibagi menjadi 4. 1. Terletak di luar kesadaran. 2. Bentuknya polos. 3. Terletak di organ-organ polos. 4. Intinya 1 terletak di tengah seperti ini. 2. Otot jantung, otot yang terletak pada dinding jantung. Gambarnya seperti ini. Perbedaan otot jantung dibagi menjadi 3. 1. Jantung terletak di luar kesadaran. 2. Bentuknya lurik tapi intinya berada di tengah seperti ini. Bentuknya lurik tapi intinya berada di tengah. 3. Terletak di bagian organ dalam usus dan jantung. Terletak di bagian dalam organ dalam usus dan jantung. Yang terakhir, nomor 3. Otot lurik disebut sebagai otot rangka karena otot ini melekat pada rangka.
disebut lurik karena bila dilihat menggunakan mikroskop akan tampak garis gelap terang pada selaput otot. Gambarnya seperti ini. Perbedaan otot lurik dibagi menjadi 3. 1. Lurik terletak di rangka. 2. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. 3. Otot lurik intinya ada di inti bentuknya lurik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nailatul Mafira dari kelas 8C nomor absen 19. Saya akan mempresentasikan sendi, macam-macam sendi, yaitu sendi adalah bertempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi berbagi menjadi 5, yaitu 1. Sendi peluru, 2. Sendi engsel, 3. Sendi putar, 4. Sendi pelana, yang satunya lagi sendi geser. 1. Sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. 2. Sendi engsel. Tipe-tipe sendi engsel mempunyai pergerakan satu arah. Ada yang ke arah depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Yang ketiga, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. 4. Sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. 5. Yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser adalah sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Ya udah, sekian, terima kasih dari saya Nailatul Mafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Karimah, kelas 8C nomor absen 27. Saya mempresentasikan keyakinan gerak pada sistem manusia. Gerak yang dilakukan manusia adanya juga gerak yang saling berkoordinasi antara organ-organ gerak. Pada sistem gerak bisa juga mengalami gangguan dan kelainan bisa menghambat gerakan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. 1. Gangguan kelainan pada otot. 2. Gangguan dan kelainan pada tulang. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Melia, nomor absen 23, kelas 8C. Saya akan berpresentasi tentang macam-macam otot. Jaringan otot terdiri dari sel otot pipih yang ditandai oleh sejumlah besar filamen sitoplasmik. Berdasarkan sifat morfologi dan fungsi otot dibagi menjadi 3, yaitu 1. Otot rangka. Garis-garis melintang yang terdapat pada otot rangka terdiri atas pita gelap. Tiap pita dibagi menjadi 2 oleh garis gelap traversal disebut garis Z, sub unit terkecil dari susunan. Yang kedua, otot polos terdapat di dinding viscera berunggan seperti usus, ureter, ureter, pembuluh darah. Otot polos mempunyai kontraksi spontan sistem saraf, kontraksi otot adrenergik merangsang, kolinergik menekan. Yang ketiga, otot jantung. Ada garis-garis transversal gelap, diskusi interaksi. 1. Pelekat aktin dengan sarkomer terminal. 2.
Demoson mempersatukan otot jantung. 3. Ikatan tonik di antara sel-sel yang berdekatan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Agustina, kelas 8C nomor absen 26. Saya akan mempresentasikan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Gerak yang dilakukan manusia adanya juga gerak yang saling berkoordinasi antara organ-organ gerak pada sistem gerak. Biasanya juga mengalami gangguan dan kelainan bisa menghambat gerak tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. 1. Gangguan kelainan pada otot. 2. Gangguan kelainan pada tulang. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sultoni, absen 9 dari kelas 8C. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tulang anggota gerak bawah. Manusia menggunakan kaki sebagai tulang anggota gerak bawah. Tulang pada kaki terdiri dari 5, yaitu 1. Femur tulang paha. Femur atau tulang paha merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar. Pangkal tulang dekat panggul membentuk kepala sendi yang disebut kaput femoris. 2. Tibia atau tulang kering. Tibia atau tulang kering merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Ikut menopang berat tubuh. Pada bagian ujung bawah terdapat tonjolan yang disebut malleolus medial atau mata kaki dalam. 3. Fibula atau tulang betis. Fibula atau tulang betis merupakan tulang yang paling ramping, tidak turut menopang berat tubuh. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. 4. Patella atau tulang tempurung lutut. Patella atau tulang tempurung lutut merupakan tulang pipih yang berbentuk segitiga, yang sudutnya membulat. 5. Falangus atau tulang jari kaki. Falangus atau tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 ruas saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ajib Prasetyo dari kelas 8C nomor absen 6. Saya akan mempresentasikan tulang anggota gerak atas. 1. Tulang lengan atas memiliki bentuk panjang yang mirip dengan tongkat. Bagian ujungnya berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar atau disebut caput men. Yang kedua, tulang pangumpil bentuk panjang dan berperan untuk mengambil bagian ujung siku dengan tangan di sisi ibu jari. 3. Tulang hasta berbentuk panjang dan sejajar dengan tulang radius. 4. Tulang pergelangan tangan terdiri dari 8 tulang
pendek dan berbentuk yang berbeda-beda. Tulang pergelangan tangan disokong oleh tulang pengumpil dan hasta. 5. Tulang telapak tangan terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Nomor 6. Tulang jari tangan tersusun dari tulang pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Maharani, kelas 8C, nomor absen 8. Saya akan mempresentasikan tentang anggota gerak atas. Manusia menggunakan tangan sebagai tulang anggota gerak atas. Tulang tangan ada 5. 1. Tulang lengan atas sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. 2. Tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. 3. Tulang hasta. Tulang hasta berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. 4. Tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. 5. Tulang pergelangan tangan, penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. 6. Tulang jari tangan tulang jari tangan tersusun dari tulang pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitria dari kelas 8C nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian belakang dan bagian muka. Ada beberapa macam bagian tulang belakang: tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan 2 tulang baji. Sedangkan bagian tulang tengkorak di bagian muka terdiri dari tulang wajah yang membentuk mata, tulang rongga hidung, tulang langit-langit. Fungsi tulang belakang adalah tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Ruas-ruas tulang belakang membentuk sumbu yang tidak lurus. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher yang berfungsi sebagai penyangga kepala atau disebut juga dengan tulang atlas. 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelakang yang menyatu, dan 4 ruas ekor yang menyatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karimatul Ahmadani, kelas 8C nomor absen 25. Saya akan mempresentasikan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Gerak yang dilakukan manusia adanya juga gerak yang saling berkoordinasi antara organ-organ gerak pada sistem gerak biasanya. Juga mengalami gangguan dan kelainan bisa menghambat gerak tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, gangguan kelainan pada otot, dan yang kedua, gangguan kelainan pada tulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, absen 24 kelas 8C. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan macam-macam otot. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Nah, setiap manusia memiliki dua jenis alat gerak. Yang pertama, alat gerak aktif, yang kedua, alat gerak pasif. Kedua jenis alat gerak ini membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang membuat tubuh manusia dapat bergerak. Otot termasuk alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Otot memiliki tiga jenis fungsi, yaitu kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Dua, ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas atau otot bisa kembali seperti semula. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, yang bagian ujungnya cenderung meruncing. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Yang ketiga, otot lurik. Biasanya disebut juga otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop akan dapat terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sufiana, absen 4 dari kelas 8C. Saya akan mempresentasikan tulang tengkorak dan tulang badan. Tulang tengkorak memiliki dua bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun. Selanjutnya, tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari satu tulang dahi, dua tulang ubun-ubun, satu tulang kepala belakang, dua tulang baji, dua tulang tapis, dua tulang pelipis. Selanjutnya, tulang tengkorak bagian muka terdiri dari dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, tulang pipi, dua tulang langit, dua tulang air mata, dua tulang hidung. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tulang tengkorak badan yang terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang paha, tulang gelang panggul, tulang belakang, tulang rusuk, tulang belika, tulang dada. Tulang bagian belakang, tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, tulang ekor 4 ruas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fairuz Marodis, kelas 8C, nomor absen 07. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang anggota gerak atas. Anggota gerak atas yaitu contohnya tulang jari tangan yang tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan ruas pada ibu jari. Cara kerja otot dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sinergis dan antagonis. Sepasang otot yang kerjanya saling mendukung disebut otot sinergis. Contohnya, otot-otot yang bekerja ketika kita menelungkupan tangan. Sementara itu, sepasang otot yang bekerja saling berlawanan disebut sebagai otot antagonis. Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep yang terletak di lengan atas. Ketika kita sedang menekuk lengan, maka otot bisep akan berkontraksi dengan otot trisep akan bereaksi. Sebaliknya, ketika kita meneruskan lengan, maka otot trisep akan berkontraksi sedangkan otot bisep akan bereaksi. Fungsi anggota gerak atas. Bergerak adalah salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk dapat menyelesaikan segala macam aktivitas, kita membutuhkan bantuan dari tangan dan lengan.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Jamaluddin, nomor absen 2, kelas 8C. Saya akan mempresentasikan tulang tengkorak dan tulang badan. Tulang tengkorak memiliki dua bagian, yaitu tulang tengkorak wajah dan tulang tengkorak pelindung otak. Rangka kepala meliputi tulang tengkorak, wajah, dan tulang pelindung otak. Tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, 1 tulang lidah. Untuk tulang pelindung otak meliputi tulang dahi, tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, 2 tulang terapis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tulang badan yang terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang paha, tulang gelap, panggul, tulang belakang, tulang rusuk, tulang belikat, tulang badan, tulang bagian belakang, tulang leher 7 ruat, tulang punggung 12 ruat, tulang pinggang 5 ruat, tulang belakang 5 ruat, tulang ekor 4 ruat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Maulidia Rahman dari kelas 8C nomor absen 17. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam sendi. Macam-macam sendi pada pergerakan manusia ada 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contoh, sendi yang terdapat pada tulang di antar ruas belakang, tulang belakang, dan tulang rusuk. Sendi gerak. Yang ketiga, diartrosis. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas atau luas. Nah, sendi gerak inilah yang paling terpopuler di antara sendi lainnya. Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Yang ke-1, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lainnya. Contoh, sendi pada pergelengan tangan ruas tulang belakang. Sendi engsel. Yang kedua, sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Yang ketiga, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan karpal dengan ujung tulang jari tangan. Yang selanjutnya, sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya menggitar atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Yang selanjutnya, sendi pelana. Pasti pernah dengar kata pelana kan? Iya, ada sendi yang fungsinya mirip seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Sekian presentasi dari Nadiatul Maulidia Rahman. Bila ada perkataan yang salah atau tidak bisa dilaksanakan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisha Anggraini, kelas 8C, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tulang. Apa yang dimaksud dengan tulang? Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Tulang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan merupakan kumpulan jaringan tulang rawan yang disusun oleh sel-sel tulang. Tulang rawan memiliki beberapa jenis tulang meliputi tulang rawan hialin, bersifat kuat dan elastis, serta berwarna putih kebiru-biruan. Tulang rawan serat atau fibrosa, bersifat keras dan berwarna putih. Tulang rawan elastis, bersifat fleksibel dan elastis, serta berwarna kuning. Tulang keras tidak seperti tulang rawan. Tulang keras memiliki sifat lebih keras, kuat, dan kaku, walaupun mampu sedikit tertekuk pada tekanan. Maka dari itu, saat kita masih anak-anak, tulang kita memiliki banyak mengandung zat perekat. Sedangkan beranjak dewasa, tulang tersebut memiliki kandungan zat kapur yang sangat tinggi. Sehingga sangat wajar bila patah tulang yang dialami anak-anak lebih cepat pulih dibandingkan patah tulang yang dialami orang dewasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.